Abu Dzar Al-Ghifari sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Imam Al-Mizi ini salah satu murid dari Imam Nawawi. Imam Nawawi punya murid namanya Imam Al-Mizi, salah satu muridnya. Al-Imam Al-Mizi punya kitab yang beliau tulis. Beliau memiliki kitab yang beliau tulis berjudul Tahdzibul Kamal. Dalam kitab Tahdzibul Kamal, juga di dalam Sahih Muslim, Abu Dzar Al-Ghifari pernah meminta jabatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraba biyadihi. Beliau memukul dengan tangannya ke pundak Abu Dzar. Jadi beliau memukul dengan lembut pundak Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dhaif." Ya Abu Dzar, engkau lemah. Nabi orangnya jujur. Sidqun. Makna lemah di sini dijelaskan oleh para muhadditsun. Beliau tidak memiliki kemampuan memimpin jabatan tersebut. Bukan lemah secara fisik, tapi tidak memiliki keahlian. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi falyantadir sa'ah." Kalau satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi SAW. Kayaknya Abu Dzar meminta jabatan, Nabi tidak berikan. Abu Dzar seorang ahli ibadah, seorang yang zahid, yang paham tentang ilmu agama, tapi di dalam bidang mengatur, di dalam bidang pemerintahan, mengatur urusan manusia. Nah, ini Nabi melihat Abu Dzar Al-Ghifari tidak memiliki kemampuan itu. Makanya Nabi katakan, "Ya Abu Dzar, innaka dhaif." Engkau lemah. Engkau tidak mampu melaksanakan tugas ketika diberikan jabatan. Ini juga sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan atau ilmu yang Nabi ajarkan kepada kita. Kita kalau memegang satu jabatan atau ingin melaksanakan satu tugas, itu harus yang kita mampu sesuai keahlian. Karena kaidah yang Nabi bangun di dalam sabdanya, kalau bukan ahlinya maka akan tunggu kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi falyantadir sa'ah. Maka Nabi tidak berikan jabatan itu kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tapi yang lain diberikan karena Nabi melihat yang lain mampu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salah memilih orang. Tidak pernah salah memilih orang jika diberikan tugas tertentu. Semuanya itu yang Nabi pilih, Nabi sudah tahu dia memiliki kemampuan dan pasti dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi ini bahasa kasih sayang Rasul SAW kepada Abu Dzar. Nabi katakan, "Ya Abu Dzar, innaka dhaif." Engkau lemah. Wa innaha amanah. Dan jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama. Dan jabatan ini di hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Jabatan adalah kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Illa, kecuali man akhadhaha bihaqqiha, orang yang mendapatkan jabatan tersebut dia mampu melaksanakan jabatan itu dengan baik, dengan benar. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi, dan dia mampu melaksanakan tugasnya dengan jujur, dengan benar, dengan baik. Kalau tidak mampu dengan melakukan hal itu, Nabi katakan khizyun wa nadama, dia akan terhina di hari kiamat dan akan menyesal telah diberikan jabatan tersebut ketika hidup di dunia. Kayaknya Sayyidina Umar bin Khattab
Ketika dilantik menjadi khalifah, beliau di Madinah, kekuasaannya tersebar sampai masuk perbatasan Rusia, sampai ke Persia, ke Irak, ke Iran, Mesir, Syam, Afrika di masa Khalifah Umar bin Khattab. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menceritakan dalam kitabnya, Sayyidina Umar mengatakan, "Lau saqatat syakhlatun ala syatil ifrad la khashitu an us'al anhu yaumal qiyamah." Kalau ada jalanan yang rusak di pinggiran sungai Efrat di Irak, beliau di Madinah, kemudian seekor kambing jalan di situ terpeleset jatuh, saya khawatir masalah ini akan ditanyakan kepada saya di hari kiamat. Karena beliau siapa? Pemimpin. Ya. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi jabatannya, pertanggungjawabannya makin berat. Makanya Nabi katakan, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi, kecuali orang yang melaksanakan jabatannya itu dia laksanakan dengan baik dan benar. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari demikian. Rasulullah SAW tidak berikan itu kepadanya. Kenapa Nabi tidak berikan? Karena Nabi punya sifat adil. Adil itu bukan hanya sekedar dalam memutuskan satu perkara yang sifatnya hukum, tapi adil itu juga dia menempatkan orang tersebut sesuai haknya. Ini ahli ibadah, ya sudah, urusan ibadah. Makanya kalau dia seorang ustadz yang hanya ahli dalam bidang agama, jangan berbicara terlalu panjang lebar tentang masalah yang bukan keahliannya, masalah kedokteran, masalah sekedarnya saja yang dia tahu. Sebaliknya juga, yang bukan ahli tafsir jangan membahas Al-Quran terlalu panjang lebar, bukan ahlinya, maka akan banyak terjadi kesalahan. Yang bukan ahli hukum jangan banyak berbicara tentang masalah hukum. Semua ada keahliannya masing-masing. Itulah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi falyantadir sa'ah. Jadi keadilan yang Nabi bangun itu Nabi berikan sesuai haknya. Makanya adil itu secara bahasa itu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Arti daripada adil, memberikan porsi atau memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. Itu namanya adil. Dia patut mendapatkan itu, kita berikan itu kepadanya. Kalau dia tidak layak menerima haknya seperti itu, jangan kita berikan kepadanya. Itu namanya adil. Atau disimpulkan secara sederhana oleh para ulama, adil itu wad'u syai'in fi makanih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil.